Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anusa Rise. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas metode simple additive weighting untuk kasus penentuan daerah rawan banjir. Nah, menurut Kusuma Dewi pada tahun 2006, metode SAW adalah suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Nah, inti dari SAW adalah menentukan nilai bobot untuk setiap atribut. Kemudian, dilanjutkan dengan proses perolehan nilai tertinggi yang akan menyeleksi alternatif yang sudah diberikan. Langsung saja, kita ke langkah penyelesaian metode SAW. Yang pertama, menentukan alternatif kandidat. Yang kedua, menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Artinya, pada kasus ini kita akan menentukan daerah rawan banjir. Nah, untuk menentukan kriteria ini, kita harus mengetahui apa sih faktor-faktor penyebab daerah rawan banjir. Nah, faktor-faktor itulah yang akan dijadikan kriteria nantinya. Kemudian yang ketiga adalah memberikan nilai kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keempat, menentukan bobot, preferensi, atau tingkat kepentingan setiap kriteria. Nah, biasanya untuk menentukan bobot ini kita mengambil dari jurnal atau pakar-pakar yang berhubungan. Selanjutnya yang kelima, membuat tabel urutan kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keenam, membuat matriks keputusan X yang dibentuk dari tabel urutan kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nah, untuk yang ketujuh, apabila semua bahan sudah siap, semua data sudah siap, kita harus melakukan normalisasi matriks keputusan X dengan cara menghitung nilai kinerja ternormalisasi dari alternatif AI pada kriteria CJ. Nah, untuk melakukan normalisasi matriks keputusan ini, sebelumnya pada metode SAW ini, kriteria yang dijadikan acuan itu terdapat menjadi dua kelompok, yaitu keuntungan kriteria atau biaya kriteria, biasanya disebut dengan benefit dan cost. Nah, untuk rumus benefit itu sendiri adalah data itu sendiri dibagi dengan data yang paling besar dari satu kolom data yang ingin kita cari itu. Nah, untuk atribut cost adalah data yang paling kecil dalam satu kolom dan dibagi data yang ingin kita cari normalisasi matriksnya. Nah, dikatakan kriteria keuntungan apabila nilai XIJ memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan, dan sebaliknya kriteria biaya apabila XIJ menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan. Langkah yang ke-8 adalah hasil dari nilai kinerja ternormalisasi membentuk matriks ternormalisasi. Nah, untuk yang ke-9, hasil akhir nilai preferensi diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matriks ternormalisasi dengan bobot preferensi. Nah, langkah ke-9 ini dari tabel matriks yang telah kita buat, matriks normalisasi yang telah kita buat sebelumnya, itu dikalikan dengan bobot-bobot yang sudah ditentukan pada poin keempat tadi. Nah, untuk langkah yang 10 adalah menentukan nilai indikasi. Dan yang ke-11, untuk memperoleh nilai dilakukan dengan cara mengalihkan nilai SAW dengan nilai indikasi. Dan hasil akhir nilai sesuai urutan, maka dihasilkan nilai paling besar sampai yang terkecil. Artinya nanti akan di-ranking. Oke, biar tidak bingung, langsung saja kita ke contoh. Nah, pada kasus ini terdapat dua kandidat, yaitu kelurahan dan tahun, dan 4 kriteria yang menjadi faktor penentu daerah rawan banjir. Untuk datanya sudah kita inputkan, dan jangan lupa kita mencari nilai maksimum dan minimum setiap kolomnya.
Nah, untuk mencari nilai maksimal di Excel itu sangatlah mudah, yaitu max dalam kurung seluruh data, nah enter, dan min sama dengan dari seluruh data, enter. Nah, sudah selesai matrik kandidatnya. Langkah selanjutnya adalah matrik normalisasi. Nah, matrik normalisasi ini merupakan proses penentuan kandidat cost dan benefit. Nah, pada kasus ini, tutupan lahan merupakan kandidat benefit, curah hujan merupakan cost, topografi benefit, dan bantaran sungai juga cost. Nah, untuk rumus dari tutupan lahan adalah nilai dari matriks kandidat dibagi dengan nilai maksimal matriks kandidat. Untuk yang cost adalah nilai minimal matriks kandidat dibagi dengan data matriks kandidat yang ingin kita cari. Baiklah, di sini kita contohkan untuk topografi kasus benefit sama dengan matriks kandidat data ke X dibagi dengan nilai maksimal dari keseluruhan data topografi. Nah, di sini kita kunci aja biar datanya fokus ke nilai maksimal topografi itu sendiri. Selesai, dan akhirnya kita tarik aja deh. Nah, yang berubah itu kan cuman ininya doang, sementara nilai maksimalnya enggak. Nah, untuk bantaran sungai adalah merupakan kandidat cost. Rumusnya matriks kandidat nilai minimal dari bantaran sungai dibagi dengan nilai X data itu. Nah, yang ini nilai minimalnya ya, yang kita kunci. Nah, sudah itu beres deh untuk matrik normalisasi. Langkah selanjutnya adalah clustering. Nah, clustering ini pada kasus ini terdapat 5 clustering, yaitu sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Artinya, nanti daerah rawan banjir itu akan dikelompokkan menjadi 5 zona kerentanan rawan banjir ini. Dengan range untuk sangat rendah dari 2,3201 sampai ke 2,9. Untuk ini rendah 1,7401 sampai 2,32. Nah, nilai ini tentunya diambil dari, kita berpatokan ke sangat rendah. Kita mengambil dari bobot kriteria C6 yang sudah ditentukan, bobot kriteria ini. Nah, yang ini kita ambil 2,9. 2,9 ini dapat dari jumlah dari pembobotan. Ambil 2,9 ya, kunci 2,9 sama 0,0001. Nah, clustering 2,9. Nah, untuk yang ini, yang bawahnya kita 4/5 dari C2 plus D6. Nah, artinya kita bagi 4/5 dari 2,9 ditambah ini. Selanjutnya, yang untuk yang ring minimalnya juga 3/5 dari ini ditambah ini. Yang bawahnya itu 2/5, 1/5, dan ini nilai yang nilai bobot kriteria yang kita ambil ini. Nah, sedangkan yang ini 4/5 dari 2,9, yang di bawah 3/5 dari 2,9, 2/5 dari 2,9, dan 1/5 dari 2,9. Itulah clusteringnya. Selanjutnya untuk bobot. Untuk bobot itu sendiri sudah ditentukan dari jurnal, bisa dari pakar. Nah, jadi di sini C1-nya kita dapatkan bobotnya 0,8, 0,3, 0,8 untuk topografi, dan 1 juga untuk bantaran sungai. Selanjutnya adalah matriks pembobotan. Nah, yang mana matriks pembobotan ini kita mengalihkan antara matriks normalisasi dan bobot kriteria. Sebagai contoh,
Nah, untuk curah hujan artinya kita mengalihkan data curah hujan ini dengan bobot curah hujan. Nah, begitu juga dengan topografi. Ini didapat dari data topografi yang ini dikalikan dengan bobot kriteria topografi. Begitu juga untuk yang selanjutnya. Nah, kemudian kita jumlahkan seluruh data per baris. Nah, sum D3 sampai G3. Begitu juga dengan bawahnya. Setelah itu, langkah terakhir adalah matriks clustering. Nah, data yang sudah kita dapatkan jumlahnya, kita ingin mengklaster nih, data ini termasuk ke clustering yang mana? Clustering ini tadi, apakah sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kita ambil contoh yang pertama yaitu 1,07 ini adalah clusteringnya tinggi. Kita lihat ya, 1,07 tinggi. 1,07 benar ya, berada di antara nilai 0,5 sampai 1,6. Nah, dari mana mendapatkan nilai clustering tinggi ini? Yaitu didapat dari rumus if else yang telah kita buat. Nah, di mana di sini jika H3 lebih kecil dari clustering C2 dan H3 lebih besar dari clustering D2, maka clustering yang akan muncul adalah clustering B2. Bisa kita lihat apa clustering B2. Clustering B2 adalah sangat rendah. Kan di sini hasilnya tinggi. Nah, apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, maka dia akan membaca kondisi yang kedua. Apabila juga tidak terpenuhi, dia akan membaca kondisi yang ketiga. Sampailah dia itu terpenuhi ke kondisi yang keempat. Nah, untuk yang selanjutnya kita tinggal tarik aja. Nah, inilah hasilnya dari perhitungan metode SAW pada studi kasus daerah rawan banjir. Terdapatlah kod kelurahan A dengan tingkat zona kerentanan tinggi, untuk kelurahan B sangat rendah, C sedang, D sangat tinggi, dan seterusnya. Oke, itulah tadi perhitungan metode SAW yang telah kita lakukan. Semoga mudah dipahami dan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.